Shalom anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran matematika kita hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran matematika tentang pecahan persen. Nah, untuk mengawalinya, Pak akan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara kita mengubah berbagai jenis pecahan ke dalam bentuk persen. Pecahan persen ini sebenarnya nama lainnya adalah per 100. Oke anak-anak. Nah, untuk itu anak-anak perhatikan slide berikutnya. Oke. Di sini Pak sudah mempunyai 3 jenis bentuk pecahan. Kita sudah belajar 3 jenis bentuk pecahan ya. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu 1/2. Yang kedua ada pecahan campuran. Iya, dan yang ketiga adalah pecahan desimal. Oke anak-anak, dalam 3 bentuk pecahan ini kita akan sama-sama mengubahnya menjadi bentuk pecahan persen. Bagaimana sih caranya? Sebenarnya caranya sangat mudah, karena mengubah ke bentuk pecahan persen sama artian dengan adalah per 100. Oleh karena itu kita akan melihat satu per satu. Siap anak-anak? Caranya adalah mengalihkan dengan 100%. Iya, jadi sangat mudah. Kita coba yang pertama, pecahan biasa 1/2. Kita cukup mengalihkan dengan 100% agar dia menjadi pecahan persen. Nah, caranya adalah 1/2 langsung kita kalikan dengan 100. Kita lihat, 100 kali 100% sama dengan 100. Penyebutnya tetap 2. Nah, 100 dibagi 2 itu adalah 50. Nah, jangan berhenti di situ. Jangan lupa bahwa kita mempunyai tanda persen. Nah, di hasil akhir juga harus ditaruh tanda persen. Mudah kan anak-anak? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. 1/2/5 kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, untuk bentuk pecahan biasa sendiri, anak-anak sudah tahu kan caranya? 5 dikali 1 ditambah 2. Oke, Pak ulangi. 5 dikali 1 ditambah 2, yaitu 7/5. Kalau sudah jadi pecahan biasa, kita tinggal mengalihkan dengan 100%. Nah, anak-anak perhatikan cara kedua. Pak coba dengan cara yang berbeda. Apa yang berbeda? Nah, karena itu simak baik-baik anak-anak. Di sini kita sudah memperoleh 7/5 dikali 100%. Kita bagikan terlebih dahulu 100-nya dengan angka 5. Jadi kita coret ya, antara angka 100% dengan angka 5 sebagai penyebut. Ulangi, kita coret angka 100%-nya menjadi dengan 5 menjadi 20. Oke, sisa kita kalikan 7 kali 20. 7 kali 2 14 tambah angka 0 jadi 140. Jangan lupa kita tambah tanda persennya. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Oke, kita lanjut. Contoh ketiga tadi 0,74. Sehingga sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan saja dengan 100%. Jadi tidak perlu merasa sulit, tidak perlu merasa susah. Nah, caranya bagaimana? Kita kalikan seperti biasa, yaitu 74 dikali 100. Jangan lupa kita kalikan saja angkanya, karena di depannya 0 tidak usah dipakai. Kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 7400. Tinggal tambah 20 ya. Nah, tapi di sini perlu diingat, karena kita kalikan dengan bilangan desimal, maka kita lihat ada 2 angka di belakang tanda koma, yaitu 7 dan 4. Maka hasil akhirnya juga harus pakai tanda koma. Kita hitung dari sebelah kanan, 1, 2. Berarti setelah angka 0, antara angka 0 dan 4, kita taruh tanda koma. Nah, kalau sudah ditaruh tanda koma, 74,0 itu sama saja dengan boleh dicoret nolnya, atau hasil akhirnya adalah 74%.
Nah, anak-anak, sampai di sini kita sudah bisa mengubah ketiga bentuk pecahan yang sudah kita pelajari sebelumnya menjadi bentuk pecahan persen dengan cara cukup mengalihkan dengan 100%. Mudah kan anak-anak? Nah, untuk itu kita akan lanjut, yaitu kita menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Setelah menjumlahkan, nanti Pak akan menjelaskan tentang pengurangannya. Nah, kita coba dulu dari penjumlahan. Caranya bagaimana? Kita ubah semua bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang sama. Iya, jadi jangan sampai dia berbeda. Kita usahakan supaya bentuk pecahan yang kita mau jumlahkan itu sama. Nah, di sini Pak punya contoh. Salah satunya adalah 25% ditambah 1/2. Oke, jadi 25% ditambah 1/2. Bagaimana hasilnya? Kita punya dua cara. Kita bisa mengubah menjadi pecahan persen, maupun kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2. Oke, cara yang pertama, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kok Pak dapat dari mana 25% itu menjadi 1/4? Iya, karena 25% itu seperti yang tadi Pak bilang bahwa pecahan persen itu sama dengan per 100. Nah, anak-anak boleh coba di buku cakar masing-masing 25/100. Kemudian anak-anak sederhanakan. Iya, harus disederhanakan ya anak-anak. Ingat kan cara penyederhanaan sudah kita bahas di video sebelumnya waktu Pak kemarin tambahkan materi. Iya, jadi ketika disederhanakan dapatlah 1/4. Kita jumlahkan kembali dengan 1/2. Setelah itu disamakan penyebutnya. Nah, di sini kita samakan penyebut antara 2 dan juga 4 menggunakan KPK, yaitu 4. Hasil akhirnya kita peroleh di sini adalah 2/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 3/4. Oh iya, Pak minta maaf ya anak-anak. Di sini 2/4 itu merupakan perubahan dari 1/2 ya. Nah, sedangkan 1/4-nya tetap, yaitu 1/4. Sehingga selanjutnya kita tinggal menjumlahkan bagian pembilang menjadi 3/4. Oke. Nah, kalau ini masih dirasa sulit, anak-anak boleh mencoba satu cara yang berikutnya, yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan persen. Nah, di sini kita punya 25%, sedangkan 1/2-nya kita ubah dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Tadi kan sudah ada di contoh yang sebelumnya, 1/2 menjadi persen itu dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Kalau sudah sampai sini, maka akan menjadi mudah. 25% ditambah dengan 50%, hasilnya adalah 75%. Oke anak-anak, sampai di sini Pak harap kalian sudah bisa mencoba. Catatan tadi kalian coba kembali mengubah pecahan, menyamakan penyebut pecahan antara 2 dan 4. Di sini ya. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan tadi, pengurangan kita juga perlu untuk mengubah semua bentuk pecahan menjadi sebuah bentuk pecahan yang sama. Nah, di sini Pak punya sebuah contoh yang lain. Di sini Pak punya pecahan desimal, yaitu 0,75 dikurangi dengan 50%. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang tadi ya, kita punya dua cara. Kita bisa mengubah menjadi bentuk pecahan desimal, atau kita bisa mengubah keduanya menjadi bentuk pecahan persen supaya tidak sulit. Karena di sini sudah ada dua bentuk pecahan. Nah, caranya adalah bagaimana? Yang pertama, menjadi pecahan desimal, kita ubah bentuk pecahan persen, yaitu 50% menjadi desimal. Nah, Pak ingatkan sekali lagi, ingat bahwa bentuk pecahan persen adalah per 100. Oke, per 100. Sehingga ketika kita ubah 50/100 atau sama arti dengan 50 dibagi 100, maka didapatlah pecahan desimal 0,5. Nah, setelah itu tinggal dikurangi. Nah, ini anak-anak perlu dicoba di buku cakaran kalian masing-masing ya.
Pak mau lihat, ingat cara pengurangan pecahan desimal, apanya yang lurus? Tanda apa ini? Koma. Iya, menggunakan cara bersusun dan harus tanda komanya sejajar sehingga diperoleh hasil 0,25. Kalau belum ada yang dapat 0,2, ada yang belum dapat 0,25, coba dicari lagi dan coba lihat bentuk video yang sebelumnya untuk mengurangkan dan menjumlahkan pecahan desimal. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh, maaf, ke bentuk berikutnya. Kita ubah menjadi bentuk pecahan persen. Nah, di sini kita mulai 0,75. Kok Pak 0,75 langsung menjadi 75%? Nah, di sini kita coba lihat. Di sini ada pecahan desimal 0,75, itu sama artian dengan 75 per 100. 75 per 100 atau sama artinya dengan 75%. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, tinggal dikurangi dengan bentuk persen yang sebenarnya dari soal, yaitu 50%. Nah, sehingga diperolehlah 75 kurang 50% adalah 25%. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Pak harap kalau ada yang belum mengerti, silakan diulangi terus video ini, dicari tahu dan dipahami, sekaligus dicoba di buku cakaran anak-anak masing-masing sehingga mendapatkan hasil yang terbaik dan juga memahami setiap langkah demi langkah. Oke anak-anak, Pak rasa sampai di sini kita. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Oke, shalom.